Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang semuanya di pertemuan 2 untuk mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Nah, pertemuan kedua kali ini kita laksanakan secara asinkronus ya untuk pertemuan 2 dan itu akan diupload di platform e-learning kita. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas materi terkait dengan bahwa pemodelan perangkat lunak itu adalah bagian daripada software development life cycle. Jadi di sini kita akan membahas dulu sedikit ya terkait dengan software development life cycle, lalu peran pemodelan perangkat lunak yang menjadi bagian daripada software development life cycle tersebut. Baik, pada awalnya kita tahu bahwa pembangunan perangkat lunak itu tidak mudah gitu ya. Banyak hal yang dilalui untuk membangun perangkat lunak yang memiliki kualitas yang baik. Nah, bagaimana cara untuk membangun perangkat lunak yang baik? Salah satunya itu adalah dengan mengelola yang namanya project, gitu ya. Proses, people, dan ada 4P, berarti people, project, proses, sama people, project, proses, sama produk yang terakhir, gitu ya. Jadi 4 hal itu yang harus kita kelola untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang kita bangun itu memiliki kualitas yang baik. Nah, bagaimana caranya untuk mengelola suatu project dan mengelola suatu proses yang kita lakukan dalam membuat suatu produk, gitu ya? Salah satunya adalah dengan menggunakan yang namanya software development life cycle. Nah, jadi software development life cycle ini adalah suatu langkah-langkah yang digunakan, gitu ya, di mana langkah-langkah tersebut akan menjadi suatu kebiasaan, suatu budaya dalam suatu pekerjaan membangun perangkat lunak. Nah, jadi software development life cycle ini adalah langkah-langkah yang dimodifikasi dari serangkaian software proses ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita waktu itu mempelajari software proses, di mana di antara software proses itu ada yang namanya fase requirement. Ya, fase requirement ini adalah fase di mana kebutuhan itu mulai terbentuk. Jadi kita melakukan banyak hal di sini, kita melakukan wawancara misalnya, kita melakukan survei, ya kita bertemu dengan orang, kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin dalam satu organisasi, di mana pemimpin tersebut akan menjustifikasikan kebutuhan perangkat lunak apa yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut, ya. Nah, lalu di fase kedua itu adalah fase software design ya atau fase desain. Nah, desain ini adalah apapun yang kita desain nantinya, kita akan mendesain suatu perangkat lunak. Mulai dari desain arsitekturnya, itu yang pertama. Jadi, arsitektur perangkat lunak ini seperti kita ngomongin pondasi. Ya, kita ngomongin pondasi dari rumah atau jembatan yang kita bangun. Artinya harus seperti apa nih pondasinya agar perangkat lunak yang kita buat ini ya itu memiliki pondasi yang bagus. Jadi itu adalah desain arsitektur. Kemudian kita desain juga perangkat lunak ini sendiri mau seperti apa gitu ya. Mulai dari mendesain antarmuka yang ditampilkan ke user ya, tentu saja kalau untuk menghadirkan antarmuka yang baik, maka kita sebaiknya mengikuti best practice dari perancangan antarmuka. Misalnya adalah mudah untuk digunakan, gitu ya. Meminimalisir kejutan. Kejutan artinya ketika user itu menggunakan aplikasi yang kita buat, dia nggak kaget, gitu ya. Dan secara experience pun, user sudah seperti terbiasa menggunakan aplikasi yang kita buat. Jadi mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membiasakan diri mereka dalam menggunakan perangkat lunak yang kita buat. Ya, dan lain-lain itu standarnya banyak, mungkin dibahas di mata kuliah ilmu interaksi manusia komputer ya, yang lebih banyak. Lalu berikutnya adalah desain terkait perangkat lunak itu sendiri. Ya, dalam beberapa pendekatan yang teman-teman sering pelajari adalah pendekatan berorientasi objek,
di mana perangkat lunak digambarkan menjadi tiga hal gitu ya, ada komponennya, ada behaviornya, lalu ada interaksinya. Jadi ada tiga hal yang digambarkan. Nah, di mana komponen paling kecil dari pendekatan paradigma berorientasi objek itu adalah suatu kelas, gitu ya, yang terdiri dari tiga bagian. Ada nama kelas, ada atribut, dan ada metode. Kemudian yang kita akan modelkan lagi yaitu data, gitu ya. Masih ingat mungkin ya komponen perangkat lunak, di mana perangkat lunak itu memiliki definisi adalah sekumpulan aplikasi komputer, data, instruksi, dan dokumen ya yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah-perintah, gitu ya. Nah, dan banyak hal lain yang kita desain, yang kita lakukan desain untuk membuat perangkat lunak yang berkualitas. Jadi tujuannya desain itu adalah untuk memperbaiki ya, bukan memperbaiki, untuk memperjelas ya ekspektasi untuk semua stakeholder. Di mana stakeholder yang dimaksud ini bisa jadi untuk memperjelas ekspektasinya user ya sebagai pengguna akhir, bisa juga untuk memperjelas ekspektasinya developer sebagai orang yang membuat, artinya nanti yang dibuat itu seperti apa itu jelas. Kemudian ekspektasi dari customer ya, software yang mau dibikin itu seperti apa jelas karena customer yang bayar gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fase desain, di mana juga desain akan digunakan untuk mereview suatu aplikasi ketika aplikasi itu udah jadi, dan dipakai juga untuk mengembangkan aplikasi itu untuk membangun fitur-fitur yang mungkin di masa depan diperlukan, gitu ya. Nah, itu adalah fase desain. Kemudian software proses yang berikutnya adalah fase coding atau implementasi, di mana desain-desain tadi secara fisik diimplementasikan dalam suatu bentuk perangkat lunak. Nah, dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sesuai dengan rancangan dan sesuai dengan requirement yang diinginkan oleh si user. Nah, kemudian ada fase pengujian perangkat lunak. Ya, di mana pengujian ini adalah salah satu langkah untuk menjaga suatu kualitas perangkat lunak. Artinya perangkat lunak sebelum kita pakai itu kita uji terlebih dahulu. Pengujian biasanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah komponen testing, terdiri dari unit testing dan modul testing. Artinya setiap unit-unit atau modul-modul dalam perangkat lunak tersebut kita uji. Nah, definisi unit dan modul akan berbeda untuk setiap paradigma, gitu ya. Kalau kita ngomongin pendekatan berorientasi objek, maka unit dan modul yang dimaksud bisa jadi adalah suatu kelas atau suatu package, gitu ya. Nah, namun kalau untuk pendekatan lain, mungkin pendekatan proses ya, atau pendekatan prosedural, itu berarti suatu proses yang menjadi modul, atau pendekatan fungsional di mana fungsi yang menjadi modul atau unitnya. Lalu yang kedua adalah subsystem testing. Mana subsystem testing itu dibagi menjadi integration system testing dan sistem testing ada dua, di mana nanti akan dicoba dari kekuatan aplikasinya, misalnya mengujinya dengan penetration test, gitu ya. Diantaranya bisa kita uji dengan SQL injection, diuji dengan DDoS, gitu ya, diuji dengan macam-macam yang berkaitan dengan ketangguhan dari perangkat lunak yang kita buat. Lalu yang terakhir itu yang ketiga adalah user acceptance test, di mana perangkat lunak yang sudah dibuat dan sudah disetujui oleh user itu nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan suatu kontrak pembangunan perangkat lunak ya. Jadi acceptance test itu adalah pengujian yang dilakukan oleh user secara langsung. Apabila user sudah setuju, maka perangkat lunak ini diterima dan kemudian bisa menjadi akhir daripada pembuatan perangkat lunak tersebut. Nah, dari serangkaian software proses tersebut, maka dibagilah menjadi software development life cycle. Jadi di situ selain membentuk budaya bekerja dalam membuat aplikasi, di situ juga akan menjadi suatu pola dan kebiasaan, ya. Dan manner ya, kalau dibahas di bukunya itu dia akan membahas proses manner. Manner itu berarti kita menjalankan sesuatu sesuai dengan tata krama, gitu. Berarti membuat perangkat lunak pun kita membutuhkan suatu manner yang baik atau tata krama yang baik, sehingga perangkat lunak yang kita hasilkan juga akan menjadi baik. Nah, pemanfaatan software development life cycle ini tidak bisa dibilang akan menjadikan 100% software kita bagus, gitu ya. Karena sebaik-baiknya software yang dibuat oleh orang yang hebat pun,
itu tidak terlepas dari yang namanya error dan bug gitu ya. Nah, jadi software development lifecycle ini sering dijadikan acuan bagi para developer agar keteraturan mereka dalam membuat aplikasi itu terjaga dengan baik sesuai dengan waktu project ya, biaya, tenaga ya dan lain sebagainya. Nah, sehingga terciptalah banyak software development lifecycle yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam jenis project ya. Misalnya project itu bisa kita lihat dari ukuran atau skalanya. Ya, ada project skala skala kecil misalnya, di mana yang kita maksudkan dari project skala kecil itu adalah project yang mungkin budgetnya kecil gitu ya. Lalu developernya juga tidak terlalu banyak, sedikit, sekitar 2 sampai dengan 5 orang. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk membuat itu juga singkat. Nah, jadi ada proyek yang kecil ya. Kalau proyek sedang itu mungkin waktu yang dibutuhkan juga bisa lebih lama sedikit, 1 tahun. Orang yang dibutuhkan mungkin 10 sampai 15 gitu ya. Kemudian budgetnya juga disesuaikan. Nah, ada juga proyek perangkat lunak yang skalanya besar ya. Di mana dalam membuat perangkat lunak itu mungkin kita butuh 100 sampai 1.000 orang. Lalu kita butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun dalam membuatnya, dan kita memerlukan budget yang luar biasa dalam membuatnya. Ya, sebagai contoh, software skala kecil itu misalnya pada semester 6 nanti teman-teman akan melaksanakan KP ya, KP lapangan yang dibuat oleh 2 orang, nah, itu ya, dalam waktu 2 bulan. Nah, itu adalah software skala kecil sebenarnya, gitu ya. Atau tugas besar dalam mata kuliah pemrograman yang sering teman-teman buat itu juga namanya software skala kecil karena hanya dikerjakan oleh 1 orang dan waktu yang dibutuhkan itu hanya 5 minggu mungkin, gitu ya. Nah, itu software skala kecil ya. Walaupun memang perangkat lunak yang biasanya teman-teman buat di tugas besar itu lebih ditekankan untuk masalah codingnya, gitu ya. Nah, lalu skala menengah seperti apa? Mungkin skala menengah di beberapa kampus itu menjadi tugas akhir, gitu ya. Itu bisa skala menengah, walaupun dikerjain sendiri, gitu ya. Tapi banyak kok proyek yang skala menengah, misalnya dia membuat aplikasi untuk mengatur cuti, gitu ya, manajemen gudang dan lain sebagainya, itu skala menengah. Nah, kalau skala besar gimana? Sebagai contohnya itu misalnya video game, gitu ya. Video game itu adalah perangkat lunak yang dibuat dalam skala besar karena memang menurut beberapa referensi ya, ada beberapa game ya, surat kabar ya referensinya. Ada beberapa game yang memang diciptakan yang memiliki budget setara dengan budget film kelas Hollywood. Contoh aja game God of War ya, yang diciptakan oleh Sony, dan mungkin game Spider-Man yang diciptakan oleh Sony juga dari developernya yang bernama Insomniac, gitu ya. Itu harga proyeknya senilai dengan harga film Hollywood, gitu ya. Jadi memang harganya luar biasa. Begitu gamenya kita tamatin, kita lihat di akhir ada kredit ya, siapa aja software ininya, desainernya, siapa programmernya, siapa kreator dan lain-lainnya, gitu ya. Itu sepertinya dalam waktu 10 menit itu masih belum selesai ya kreditnya. Jadi membutuhkan banyak sekali developer yang ada di dalamnya. Nah, FTLC ini menurut Pressman diturunkan dari beberapa framework activities yang berbeda, gitu ya. Namun pada dasarnya sama. Ya, kalau teman-teman masih ingat framework activities itu berarti ada proses yang dikerjakan, ya ada aktivitasnya. Aktivitasnya tidak lain apakah itu requirement, apakah itu desain, apakah itu implementasi, apakah itu pengujian, apakah itu deployment dan maintenance, gitu ya. Nah, untuk deployment dan maintenance itu adalah fase di mana perangkat lunak yang kita buat itu kita install dan kemudian digunakan oleh orang-orang. Ya, setelah digunakan itu akan dievaluasi sampai ketemu dengan best practice dari penggunaan perangkat lunak itu. Biasanya best practice itu akan ketemu dalam satu periode. Ya, misalnya dalam sistem akademik, kapan satu periodenya, yaitu tahun akademik, gitu ya. Contoh apa artinya? Berarti kalau software itu bisa dengan berhasil ya dieksekusi di tahun akademik tersebut, maka software itu pun akan berhasil juga dimanfaatkan ya, atau digunakan atau dieksekusi di tahun-tahun akademik berikutnya. Jadi itu biasanya fase deployment dan maintenance, gitu ya.
Nah, dalam activity tadi akan ada beberapa task atau tugas-tugas yang dikerjakan. Jadi tugas-tugas itu bisa dikerjakan, kemudian tugas itu tentunya akan memiliki yang pertama waktu pengerjaan, gitu ya. Berapa lama tugas ini akan dikerjakan. Yang kedua, tugas apa sih yang dikerjakan itu, gitu ya. Lalu yang ketiga itu biasanya bagaimana cara kita menilai suatu tugas itu bisa dicapai atau tidak keberhasilannya. Ya, misalnya dalam fase desain, ya kita merumuskan suatu fungsi perangkat lunak, lalu kita desainlah use case diagram, misalnya kita gunakan paradigma pendekatan berorientasi objek. Nah, kita membuat tuh rancangan use case-nya. Nah, apa yang membuat use case diagram yang kita selesaikan ini itu udah selesai dibuat gitu ya. Nah, itu kita membutuhkan seperti apa poin-poin penilaian yang menandakan bahwa suatu pekerjaan itu selesai dilaksanakan. Jadi itu adalah software development lifecycle yang memang beberapa teorinya bisa teman-teman baca di bukunya Pressman ya, itu udah mantap banget. Nah, ada 4 fase umum sebenarnya dalam pengembangan perangkat lunak. Ya, yang pertama itu planning, tentu saja. Planning itu dibuat bisa beberapa kali gitu ya, sebelum fase requirement atau sesudah fase requirement. Kemudian yang kedua itu adalah developing, jadi dia mendevelop perangkat lunak. Begitu di develop akan dievaluasi, evaluating gitu ya. Ya, ada deployment dan maintenance, kemudian akan ada evolutioning. Perangkat lunak seperti yang kita tahu setelah dibuat itu mungkin masih bisa menghandle beberapa pekerjaan saat ini, bukan beberapa, mungkin ya beberapa yang didefinisikan ya untuk menjadi perangkat lunak tadi gitu ya. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya bisa jadi harus ada fungsi yang dihilangkan karena peraturan dari perusahaan berubah atau regulasi dari pemerintah juga berubah, maka perangkat lunak itu tidak mungkin kita hapus lalu kita jual kembali ya, karena kita hapus lalu kita bikin project baru gitu ya, karena memang pembuatan project baru itu lebih mahal. Jadi kita melakukan suatu evolusi dari perangkat lunak itu, artinya ada fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang kita buat, yang kita tambahkan dari perangkat lunak existing yang kita miliki. Karena tadi mungkin ada kebijakan baru, ada regulasi baru dari perusahaan atau dari pemerintah gitu ya. Atau ada kebutuhan baru lainnya di mana mungkin ada teknologi baru yang bisa diimplementasikan agar fungsi yang dicapai itu bisa makin bagus gitu ya. Misalnya kalau dulu kita loginnya menggunakan username dan password. Nah, kita tahu bahwa username dan password itu mungkin keamanannya masih simpel ya, karena hanya melibatkan enkripsi MD5 misalnya. Lalu kita untuk fungsi yang sama nih, ini fungsi login ya. Jadi untuk fungsi yang sama kita update teknologinya. Misalnya sekarang aplikasi yang kita pakai loginnya itu by Google gitu ya. Atau kita gunakan two-step verification atau three-step verification untuk masuk ke aplikasi dan seterusnya. Artinya evolusi perangkat lunak itu bisa jadi fitur yang sama kita tingkatkan teknologinya, kita gunakan teknologi yang terbaru, atau kita menambahkan fungsi atau fitur yang belum ada yang kita sesuaikan kembali terhadap kebutuhan dari perusahaan atau organisasi yang kita yang ada gitu ya, yang menggunakan perangkat lunak tersebut gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa fase umum pengembangan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu nggak mungkin diciptakan tanpa adanya planning. Jadi ya planning itu penting banget ya, karena itu adalah awal mulanya. Ya, dan planning ini biasanya melibatkan para pengampu kebijakan ya dari suatu organisasi. Perangkat lunak pun nggak mungkin akan tercipta tanpa adanya developing ya. Jadi kalau tidak ada proses develop, ya mengubah requirement menjadi desain, mengubah desain menjadi coding, menguji coding tadi, nah itu nggak akan mungkin jadi perangkat lunaknya. Nah, lalu perangkat lunak mungkin nggak mungkin juga bisa digunakan kalau tidak ada yang namanya evaluasi, tidak ada proses deployment dan maintenance ya. Dan perangkat lunak pun tidak akan panjang umurnya ketika digunakan apabila tidak ada yang namanya fase evolutioning dari perangkat lunak tersebut. Jadi teman-teman harus paham bahwa keempat fase ini penting, dan kegiatan yang dilakukan ini sebagian besar adalah kegiatan yang dilakukan oleh software developer. Nah, kalau kita udah ngomong software developer, maka bukan programmer aja.
Ya, software tester juga termasuk software developer gitu ya. Programmer juga termasuk, sistem analis termasuk, bisnis analis termasuk gitu ya. Kalau kita menggunakan agile gimana? Ya, berarti product owner masuk, ya scrum master masuk, ya tim kita juga masuk. Itu adalah yang namanya fase-fase umum dalam pengembangan perangkat lunak ya. Jadi nggak mungkin perangkat lunak itu tidak apa dibuat dengan planning yang bagus, developing yang bagus, evaluasi yang bagus, dan evolutioning yang baik pula gitu ya. Jadi ini yang harus teman-teman pahami. Nah, dalam software development life cycle itu ada yang namanya proses flow. Proses flow artinya adalah diagram yang kita buat, bukan diagram sih, apa lebih tepatnya ke langkah-langkah gitu ya. Langkah-langkah yang kita bisa modifikasi dari serangkaian software proses yang sudah didefinisikan tadi ya, yaitu ada requirement, ada desain, ada implementasi, ada testing, ada deployment dan maintenance gitu ya. Nah, di sini ada 4 proses flow yang kita bisa eksekusi. Nah, kalau yang tertulis dalam slide ini adalah proses flow yang kita ambil dari software prosesnya Pressman. Ya kan, kalau kalau Pressman itu kan ada 5 ya software prosesnya, ada yang namanya communication, ada yang namanya client planning, ada yang namanya modeling, ada yang namanya construction, dan ada yang namanya deployment. Kalau kita merujuk pada referensi yang lain atau yang biasa digunakan di Indonesia itu yang seperti tadi software prosesnya. Ada yang namanya requirement, ada yang namanya design, implementasi, testing, lalu deployment dan maintenance gitu ya. Jadi itu hanya berbeda dari definisi aja gitu ya, untuk masing-masing referensi yang digunakan. Namun yang diatur dalam proses flow itu tetap ada 4. Yang pertama itu adalah yang namanya linear process flow. Kalau linear berarti kita menjalankan atau mengeksekusi tiap-tiap proses flow-nya itu satu persatu secara sekuensial. Nah, kalau kita lihat dari slide ini di bukunya Pressman, maka communication dulu diselesaikan, kemudian baru kita menuju proses planning. Setelah planning diselesaikan, baru modeling, ketika modeling baru construction, nah, setelah itu baru terakhir itulah deployment. Atau kalau kita gunakan yang biasa kita gunakan di Indonesia ya, berarti pertama itu software requirement dulu, habis itu laksanakan desain, kemudian kode atau implementasi, code construction gitu ya, lalu kemudian testing dan deployment serta maintenance. Itu namanya linear process flow. Kemudian ada yang namanya iteratif process flow, artinya dari sekian proses flow tersebut itu bisa maju dan bisa kembali lagi atau diulang gitu ya, untuk memperjelas atau untuk apa ya, memperbaiki sesuatu yang ada tadi. Misalnya di tengah jalan ada sesuatu yang namanya revisi dari pemodelannya gitu mungkin, atau dari kodenya, atau dari desainnya dan lain-lain, atau mungkin saja ada apa requirement yang masih belum apa namanya belum oke gitu ya, artinya masih belum clear requirement-nya, maka harus dilakukan beberapa kali pendefinisian requirement, lalu dari requirement yang ada dibikin plan-nya dulu, habis itu dibikin apa desainnya, kemudian di coding, lalu di coding di review kembali dan seterusnya. Jadi itu namanya iteratif process flow. Kemudian ada yang namanya evolutionary process flow. Artinya setiap proses yang didefinisikan tadi dilaksanakan lalu kembali ke fase awal. Ya, nah, kalau kita lihat daripada proses flow tersebut, maka kemungkinan besar perangkat lunak yang dibuat itu selalu berevolusi. Berevolusi itu dalam artian dari 10 fitur yang dikerjakan misalnya ya, dalam satu proses flow, dalam satu apa eh, satu life cycle gitu ya, dikerjakan semua 2 fitur dulu. Kemudian dikerjakan lagi untuk 2 fitur berikutnya sampai total adalah 10 fitur dan perangkat lunak itu udah jadi gitu ya. Nah, itu adalah yang namanya evolutionary process flow. Jadi perangkat lunak itu dikerjakan sedikit demi sedikit, dan dideploy pun dia sedikit demi sedikit ya. Beda dengan linear tadi, dideploy langsung ya. Lalu iteratif pun kalau dilihat dari gambarnya itu dideploynya sekali langsung. Nah, kalau evolutionary enggak. Jadi dideploy dulu dikit-dikit. Jadi pertama mungkin dideploy untuk fungsi A dulu, yang kedua atau modul A dulu, yang kedua modul B, yang ketiga modul C, dan seterusnya sampai perangkat lunak itu lengkap dari A sampai Z. Ya, itu namanya evolutionary process flow.
Kemudian ada yang keempat adalah parallel process flow. Jadi dari proses flow yang kita bahas tadi, boleh pakai Pressman atau boleh pakai yang kita biasa pakai, itu ada proses yang kita jalankan secara paralel. Misalnya kode dan desain kita lakukan paralel, atau analisis dan desain kita lakukan paralel, dan seterusnya. Ya, itu kita bisa lakukan. Nah, dari antara empat proses flow ini, dimodifikasilah beberapanya, di antaranya adalah waterfall. Nah, waterfall ini adalah software process flow yang dimodifikasi menjadi suatu software development life cycle, di mana yang diambil itu adalah yang linear, gitu ya. Jadi yang linear ini, nah yang linear process flow ini adalah dimodifikasi menjadi yang namanya waterfall, gitu ya. Nah, menurut Summerfield, waterfall itu berarti kita laksanakan satu demi satu, ya, requirement-nya, lalu desainnya, implementasi, ya, testing, serta operation dan maintenance. Ya. Kalau memang ada keliruan dari situ, maka kita bisa balik lagi ke fase testing, balik lagi ke implementation, balik lagi software design, atau mungkin kita balik lagi definisikan ke requirement-nya. Nah, namun memang SDLC waterfall ini karena dia menganut linear, maka setiap proses ini harus benar dulu dikerjakan, baru bisa mengerjakan ke fase berikutnya. Biasanya kalau kita menggunakan waterfall, ini cost-nya gede, gitu ya. Karena begitu salah, maka dia harus balik lagi, dan waktu, ini kan waktu ya, ini time ya, ini waktu, akan terus berjalan, dan cost juga akan berjalan. Dan biasanya memang untuk mengerjakan waterfall ini, kalau proyeknya kecil ya, dan memang orang yang mengerjakannya sedikit ya. Jadi bisa jadi kalau di dalam perkuliahan teman-teman bikin tugas besar itu pakai waterfall, gitu ya, atau mengerjakan kerja praktek juga bisa pakai waterfall ya, dan seterusnya. Jadi untuk software skala kecil ini waterfall masih bisa diandalkan karena memang harus kita kerjain satu-satu. Nah, cuman memang kalau waterfall ini karena memang requirement ini yang memang harus pertama kali dikerjakan, maka ini harus clear dulu, gitu ya. Lalu ke software design, desain juga harus clear, dan semuanya harus clear satu persatu. Nah, bagaimana pemodelan di waterfall ini? Nah, pemodelan memang dilakukan secara menyeluruh, gitu ya. Jadi pada waterfall, mau tidak mau pemodelan harus dilakukan secara menyeluruh dari requirement yang sudah ada, dan requirement pun didapatkan secara menyeluruh, gitu ya, dari analisa kebutuhan yang diperoleh. Nah, disitulah kita memodelkan semuanya ya. Kita memodelkan arsitektur ya, data, aplikasi, UI, UX, dan lain-lain dalam satu waktu. Satu waktu itu artinya yang dikerjakan pada satu waktu itu hanyalah mendesain semua ini, gitu ya. Apakah coding udah dimulai? Belum. Ya, apakah testing udah dimulai? Belum. Jadi semuanya kita desain. Jadi desain itu dalam satu waktu itu paketnya lengkap, komplit, gitu ya. Nah, tentunya kalau ada kesalahan desain, ini akan mengganggu desain yang lain ya, karena memang ada beberapa desain yang bisa jadi salah apabila suatu desain itu juga salah. Ya, sebagai contoh kita membahas tentang kelas diagram dan sequence diagram. Nah, apabila sequence yang kita buat itu salah, kemungkinan kelas juga salah. Ya, misalnya nih ada metode yang dibuat dalam sequence diagram yang menunjukkan aliran interaksi. Namun ternyata metode tersebut tidak ada nih di kelas, gitu ya. Atau ternyata di kelas itu duplikasi dan lain-lain. Maka ketika kelas itu nanti akan diimplementasikan dalam suatu aplikasi, kelas tersebut tidak bisa menjalankan sequence yang dimaksud seperti yang digambarkan dalam sequence diagram, gitu ya. Jadi memang ada beberapa dalam pendekatan objek ya, terutama beberapa desain itu memiliki apa sih namanya, hubungan ya, memiliki hubungan atau relasi. Lalu memang karena dia waterfall, jadi kita membutuhkan waktu yang sangat lama ya dalam membuatnya, karena kita membuat semuanya, dan memang membutuhkan suatu ketelitian yang tinggi karena dalam waterfall itu ketika ada kesalahan maka cost-nya besar.
Jadi dia tidak mentoleransi suatu kesalahan ketika kita melakukan pemodelan. Nah, ini yang agak-agak apa ya, sesuatu dalam proses waterfall. Sehingga memang sebagian orang yang menggunakan waterfall ini merasa kesulitan ya, begitu dia harus mematuhi langkah-langkah yang didefinisikan di atas tadi gitu ya. Nah, daripada itu orang-orang lebih sering menggunakan prototipe sih sebenarnya. Jadi prototipe ini juga bisa dikerjakan untuk membuat tugas besar atau tugas akhir, tugas akhir, kerja praktek gitu ya. Karena biasanya prototipe ini adalah kalau menurut beberapa sumber referensi yang dipakai, ini adalah salah satu software development life cycle yang dipandang masuk akal untuk dikerjakan. Jadi SDLC prototype ini juga menjadi SDLC yang masuk akal untuk dikerjakan. Nah, dimulai dari communication, ya ini kalau versinya Pressman, lalu ada quick plan, artinya plannya cepat, kemudian modelingnya dilakukan dengan cepat, lalu prototipenya dibangun, kemudian ada deployment, delivery, and feedback. Kalau memang belum sesuai prototipenya, balik lagi ke construction prototype. Kalau misalnya belum oke, balik lagi ke modeling quick design ini sebenarnya gitu ya. Jadi ada beberapa sehingga nanti yang akan keluar itu adalah yang sudah approve gitu ya. Artinya beberapa prototipe itu akan selalu disempurnakan dalam life cycle ini. Nah, ketika dia sempurna maka akan di-approve dan kemudian akan dilanjutkan untuk membuat prototipe yang baru gitu ya. Nah, kalau di prototipe, jadi rancangan perangkat lunak ini bisa kita lakukan secara bertahap. Tidak seperti waterfall tadi, maka desain di sini bisa kita lakukan bertahap dan kita bisa melakukan rancangan awal dulu. Ya, bisa teman-teman lihat bahwa di situ ada dari requirement ada quick design. Artinya desain yang dipakai itu tidak harus lengkap gitu ya. Dan tidak harus sampai ke level fisik dulu. Karena biasanya prototipe ini digunakan ketika kebutuhan perangkat lunaknya masih belum jelas. Jadi dibutuhkanlah yang namanya prototipe. Ya, karena kebutuhan belum jelas gitu ya, di mana memang proyek itu harus jalan, maka sambil menunggu requirement yang jelas itu kita lakukan desain yang cepat, lalu kita membuat prototipe. Ya, ketika prototipe udah jadi prototipe ini bentuknya udah perangkat lunak gitu ya. Nah, begitu prototipe udah jadi, nanti akan dilakukan evaluasi oleh user. Ya, begitu ada evaluasi, nanti akan kita perbaiki prototipenya sampai nanti udah oke, baru nanti di-deploy langsung. Ya, jadi implement and maintain. Ya, dan kemudian balik lagi untuk mengerjakan prototipe berikutnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi prototipe itu seperti itu. Jadi memang karena di sini ada proses yang namanya quick design, rancangan di awal tidak perlu detail. Gitu ya. Tidak perlu detail itu artinya kita bisa saja merancang pertama itu menggunakan kertas dan ballpoint gitu ya. Misalnya saya mendesain suatu NIM gitu ya, NIM 1 apa 34 misalnya, 11 dan seterusnya, lalu saya bilang 34 ini adalah informatika gitu ya. Lalu di sini 21 ini misalnya angkatan, kemudian di belakangnya 00111 ini adalah nomor urut misalnya. Gitu ya. Itu bisa gitu ya. Itu kita bisa lakukan rancangan tersebut secara cepat. Kalau mau merancang tampilan termuka gimana ya? Bisa jadi kita bikin aja kayak gini gitu ya. Oh, ini adalah tampilan login. Nah, pakai kertas atau kalaupun ditampilkan dalam satu presentasi bisa kita gambarkan menggunakan apa spidol dan lain-lain gitu ya. Nah, ini username-nya masukin di sini, lalu password-nya masukin di sini dan seterusnya, ini namanya quick design. Ya, lalu kita setelah quick design ini udah oke, dilanjutkan ke desain yang lebih baik ya, dilengkapi desainnya, kemudian dibuatlah prototipenya. Jadi di sini perancangan dan implementasi akan selalu dilakukan sampai prototipe yang diharapkan dapat selesai dikerjakan. Misalnya saya mau bikin aplikasi untuk memanajemen gudang. Nah, masih belum tahu nih manajemen gudangnya kayak gimana. Nah, lalu saya buat prototipe aja dulu. Prototipe yang saya buat ini, misalnya saya pakai best practice deh gitu ya. Best practice kalau orang-orang itu memanage gudang aplikasinya kayak gimana. Nah, saya bikinlah prototipenya.
Nah, kemudian saya presentasikan prototipe, saya bikin desainnya, lalu saya coding ya, saya ciptakanlah aplikasi untuk memanajemen gudang tadi. Nah, itu belum belum diinstal ya, masih masih fase development. Kemudian saya undang user, di mana user tersebut akan diminta untuk menguji coba aplikasinya, dan pasti akan ada feedback dari user, kemudian feedbacknya saya perbaiki, artinya prototipenya akan disempurnakan, dan ketika user udah oke terhadap prototipe itu, maka baru proses implementation and maintain yang akan dieksekusi gitu ya. Artinya perangkat lunak tadi baru akan diinstal. Nah, di prototipe ini ya enaknya adalah saat awal-awal sudah didefinisikan requirement, di mana requirement yang didapat pun mungkin kurang jelas, maka kita bisa saja melakukan desain sesuai dengan requirement yang belum jelas tadi, tapi desainnya itu belum sampai ke desain yang lebih detail ya, atau yang level abstraksinya rendah, atau yang kita sebut sebagai level fisik ya. Jadi kita bisa bisa langsung desain dan kita bisa buat aplikasinya, dan kemudian desain dan aplikasinya itu bisa kita sempurnakan sesuai dengan evaluasi dari si user tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya spiral gitu ya. Di mana spiral ini adalah gabungan terbaik daripada model-model yang sudah ada gitu ya. Artinya dia adalah menggunakan keunggulan dari waterfall, evolutionary, dan incremental atau prototype. Nah, kemudian keunggulan tersebut dieksekusilah dalam yang namanya spiral. Nah, spiral ini terdiri dari beberapa proses, ada planning, ya, ada modeling, ada construction, ada deployment, dan ada communication, mulai dari tengah. Artinya perangkat lunak itu makin lama itu nanti akan makin bagus, di mana di sini tidak lupa ada risk analysis gitu ya, di proses planning. Karena memang zaman sekarang perangkat lunak itu ketika dibuat itu memiliki berbagai macam resiko. Mungkin resiko tidak digunakan, resiko datanya tidak aman, dan seterusnya. Jadi kemudian perangkat lunak itu akan selalu diperbaharui. Nah, jadi selain prototype ya, Spiral pun termasuk dalam kategori software development lifecycle yang paling masuk akal ya, daripada waterfall tadi. Nah, lalu seperti apa pemodelan yang kita bisa lakukan di sini? Nah, bedanya dengan prototype ya, karena dia ada apa? Ada keunggulan dari waterfall, di mana memang requirement yang dihasilkan itu sudah oke atau udah jelas gitu ya. Jadi pemodelan spiral itu berdasarkan requirement yang sudah jelas. Kalau prototype tadi yang belum jelas, maka pemodelan bisa dilakukan dengan baik ya, karena apa? Kebutuhannya sudah jelas. Dan pemodelan yang dibuat itu juga tidak harus dibuat apa secara menyeluruh seperti prototipe tadi, tapi kita bisa lakukan seperti waterfall gitu ya, tidak harus menyeluruh, tapi kita bisa perlakukan seperti prototipe, artinya perancangannya itu kita bisa buat bertahap gitu ya. Nah, dalam apa spiral ya, karena memang di sini ditulis dengan jelas adalah risk analysis ya, ada fase risk analysis untuk tiap-tiap fitur yang digunakan atau yang dibuat, maka pemodelan pun bisa berubah gitu ya. Misalnya di tengah proyek ada kebutuhan yang berubah, maka pemodelan pun harus berubah. Nah, sehingga memang rancangan perangkat lunak yang dibuat itu harus hati-hati juga dan memiliki ketelitian yang tinggi. Jadi ada banyak resiko gitu ya yang di apa yang bisa dihasilkan dari perangkat lunak yang sudah jadi. Makanya perangkat lunaknya itu dikembangkan sedikit demi sedikit, jadi dia berevolusi gitu ya, dan menjadi sesuatu yang apa ya, perangkat lunak yang dia bisa menghindari resiko-resiko dari penyalahgunaan penggunaan perangkat lunak itu sendiri. Gitu ya, itu namanya XDLC spiral. Nah, di sini ada beberapa sebenarnya pembanding ya spiral dan waterfall ya, dan apa prototype. Jadi memang apa namanya, spiral dan prototipe ini sering dipakai ya dalam membandingkan apa namanya, membandingkan bukan membandingkan dalam dipakai untuk membangun perangkat lunak gitu ya. Nah, jadi di sini ada pembandingnya gitu ya. Ini saya salah ngomong gitu ya. Nah, biasanya
Prototype dan spiral itu sering digunakan oleh para developer ya. Sebelum ada agile ya. Kalau udah ada agile maka sekarang juga banyak yang pakai. Nah, jadi di sini kita bisa lihat perbandingan prototype dengan spiral. Ya, bahwa memang prototype itu adalah developmentnya di mana kita membangun prototipe dulu, kemudian prototipe itu dibangun, diuji, lalu kemudian diperbaiki sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kalau spiral itu berarti ada model yang memang memiliki resiko gitu ya saat pembangunannya, dan memang dia harus dievaluasi terus-menerus gitu ya, sehingga jadi perangkat lunak yang lebih baik. Ya. Nah, fasenya kalau tadi prototype itu ada requirement, quick design dan lain-lain. Kalau spiral itu tadi planning, risk analysis, ya engineering sama evaluation. Ya. Nah, di sini kalau bangun prototype dia tidak mempedulikan dengan resiko. Kalau dengan spiral dia mempedulikan resiko. Nah, kalau prototype konsumen itu nanti akan selalu berinteraksi dengan kita sampai final prototipenya udah disetujui. Jadi prototipe itu akan selalu diperbaiki sampai dengan final prototipenya disetujui. Jadi konsumen itu akan atau user itu akan selalu nempel di fase development. Kalau spiral tidak harus selalu, gitu ya. Konsumen itu atau user itu berinteraksi selama fase development. Nah, kalau di sini banyak ya, ini teman-teman bisa baca sendiri ya, ini kelebihannya apa. Jadi dari sisi efektivitas cost juga, ya kalau prototipe itu sangat-sangat possible. Kalau di sini itu tidak tidak possible gitu ya, karena memang berkaitan dengan resiko tadi, gitu ya. Nah, kalau prototipe itu lebih cocok untuk large scale project. Kalau apa sih namanya ini? Spiral itu cocok untuk low hingga medium size ya. Jadi memang software berskala besar itu banyak yang pakai prototype ya, karena memang dari pengerjaannya yang fleksibel dan memang dia membangun budaya yang baik gitu ya, yang memang masuk akal ya. Nah, kalau di sini untuk low and medium project. Nah, di sini kapan digunakan? Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kalau spiral itu digunakan biasanya memang selalu kita lakukan risk analysis ya untuk software dalam skala yang besar, dan apabila ada sesuatu yang signifikan berubah, maka dia akan harus berubah gitu ya. Nah, kalau di prototype tadi ya kebutuhan yang memang belum jelas gitu ya, sehingga user perlu untuk sering berinteraksi untuk memperjelas kebutuhan tadi dan menyesuaikan kebutuhan yang tadi dengan aplikasi yang dibangun menggunakan prototype. Jadi kebutuhan dan aplikasi itu dia harus ketemu gitu ya. Karena jangan sampai kebutuhannya apa yang dibangun apa gitu ya. Lalu di sini ada beberapa kelebihannya menggunakan prototype ya. Nah, kalau pakai spiral itu memang dia cepat ya membangunnya. Karena memang spiral itu ada best practice-nya ya. Kalau nggak salah software itu harus jadi sekitar berapa hari gitu ya. Jadi memang dia cepat development-nya dan lain-lain ya. Ini bisa teman-teman lihat. Lalu dia juga ada kerugiannya atau disadvantage-nya. Nah, kalau kerugiannya kalau menggunakan spiral itu memang dia tidak tidak terlalu nyaman digunakan untuk proyek yang sangat kecil ya, karena cost-nya gede. Karena memang harus diperhatikan semua ya dari resiko-resikonya. Kemudian memang ada tim yang kita sebut sebagai risk analyst team. Jadi ada analisis resikonya di sini, dan bisa jadi tidak ketemu antara budget dan waktu pembangunan. Nah, kalau prototipe itu memang problemnya tidak lengkap atau requirement-nya nggak lengkap, tadi itu adalah kekurangannya. Kemudian karena memang terlalu apa terus-menerus dalam mengimprove atau memperbaiki prototipe, bisa jadi nanti user itu selalu merequest sesuatu yang lebih kompleks dari biasanya, gitu ya. Jadi bisa menambah suatu complexity, gitu ya. Nah, biasanya dalam dunia nyata, entah itu teman-teman mau bikin TA, mau bikin KP, gitu ya, atau mau bikin tugas besar, ya biasanya dipilih itu adalah spiral atau prototype ya, karena ini dua adalah SDLC yang paling masuk akal daripada waterfall gitu ya.
Nah, kemudian bagaimana dengan Agile ya atau kita pakai Scrum di sini. Nah, kita tahu ya bahwa Scrum itu pertama kita harus mendefinisikan produk backlog dulu. Di mana produk backlog yang kita definisikan ini adalah apa yang namanya itu dia adalah diambil dari requirement gitu ya. Kemudian di sini adalah sprint backlog. Nah, lalu nanti diambil dari backlognya satu, diterjemahkanlah di sini dalam sprint backlog, di mana di sprint backlog itu yang akan dikerjakan adalah coding gitu ya, desain, lalu testing. Ada tiga hal itu biasanya dikerjakan ya. Kemudian akan dilaksanakan 2 sampai 4 minggu di mana tiap hari itu ada yang namanya daily scrum meeting dan kemudian ketika udah oke baru nanti aplikasi yang dibangun ya sesuai dengan produk backlog tadi diinstal atau di deploy gitu ya. Dan karena dia memang harus menghasilkan potentially shippable product increment. Nah, jadi ini misalnya produk backlog yang pertama dieksekusi ke sini gitu ya. Selesai jadi diambil lagi masuk sini gitu ya. Jadi diambil sini masuk lagi. Kalau nggak jadi dia balik lagi ke sini dia mungkin mau diganti produk backlognya atau dia bisa balik ke sini untuk diselesaikan sprint backlognya gitu ya. Sehingga backlog ini harusnya nggak ada dan produk backlog ini nggak ada sehingga semua menjadi produk yang berhasil dieksekusi. Nah, desainnya ada di mana? Desainnya di sprint ya, di sprint. Jadi sprint backlog ini nanti dia akan mendetailkan produk backlog yang diambil gitu ya. Misalnya produk backlog yang diambil adalah membuat fungsi login. Nah, membuat fungsi login itu akan didefinisikan di sprint backlog. Misalnya desainnya seperti apa, codingnya kayak gimana, yang ngerjain siapa, dan lain-lain itu ditimbangkan di situ. Jadi posisi desain itu ada di sprint backlog. Nah, dan memang Scrum ini menjadi apa SDLC yang modern ya. Jadi yang tadi kita bagi pendekatan tradisional, yang ini pendekatan modern. Walaupun yang tradisional yang kita bicarakan tadi, entah itu waterfall, prototype, atau spiral, itu memang masih banyak dipakai, gitu ya. Scrum pun diimplementasikan di Indonesia masih belum yang mengimplementasikan Scrum secara sempurna. Masih ada yang mungkin mengaku menggunakan Scrum, tapi eksekusi sebenarnya bukan Scrum. Oke, jadi seperti itu gitu ya, posisi pemodelan perangkat lunak dari software development lifecycle. Jadi pemodelan perangkat lunak ini sebenarnya secara umum definisi apa yang dikerjakan itu sama, namun yang dikerjakan apakah semuanya, apakah sedikit dulu, atau apakah harus detail, atau apakah tidak perlu detail dulu, kemudian didetailkan, dan lain-lain itu disesuaikan dengan software development lifecycle yang diambil dalam mengeksekusi suatu proyek. Baik, itu saja materi pada pertemuan kedua kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.